Apa yang ada di kepalamu saat mendengar lari di Jakarta? Berlari melewati kota yang penuh sesak? Atau berlari di antara hutan beton ibu kota? Ulangi lagi hubunganmu dengan Jakarta. Ubah perspektifmu akan kota ini. Kota yang padat, kini bebas kendaraan bermotor untuk sementara. Melintasi kota yang penuh dengan refleksi dan potensi masa depan. Melewati hal yang mungkin hanya dibaca pada buku sejarah. Berlari, merasakan denyut nadi dari sudut yang berbeda. Meraih kebebasan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Kota yang kembali mengundang semangatmu sekali lagi di tahun ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Beberapa orang sudah melakukannya di tahun lalu. Kini, saatnya kamu berlari. Jakarta memanggilmu. Saudara, tahun ini Lembaga Penjamin Simpanan LPS kembali mengajak para runners menikmati kota Jakarta lewat berlari. Dikelola oleh Harian Kompas, sekitar 5.000 peserta akan mengikuti acara utama LPS Monas Half Marathon pada Minggu 30 Juni 2024 pukul 5 pagi. Nah, lebih lengkapnya kita akan berbincang dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga LPS, Hermawan Wibowo. Selamat pagi, Pak Wan. Pagi, Mas Randy. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ada juga Wakil Direktur Bisnis Harian Kompas, Mas Novi Estianto. Selamat pagi, Mas Novi. Selamat pagi, Mas Sehat, Mas? Randy. Alhamdulillah sehat, Mas. Oke. Ini saya tanya ke Pak Awan dulu. Pak Awan yang melatar belakangi LPS dan Harian Kompas ini mengadakan lomba lari di Jakarta. Apa sebenarnya? Ini kabarnya udah yang kedua nih ya? Sudah yang kedua, betul sekali Mas Randy. Ini yang sudah kedua. Pertama kali tahun lalu kita sukses mengadakan lomba lari LPS Half Marathon, diikuti 5.000 peserta. Sukses, lancar semua, steril, antusiasme dari pelari juga luar biasa. Tahun ini kita adakan kembali. Ini sebenarnya ada dua hal. Pertama, ajang sosialisasi buat LPS. Kita mengenalkan LPS kepada seluruh masyarakat di Indonesia, di Jabodetabek terutama, apa itu LPS, fungsi LPS itu apa, bahwa LPS itu ada. Karena kalau masyarakat yakin mengenai LPS, keyakinan kepada perbankan makin tumbuh, nanti itu ujungnya pada stabilitas sistem keuangan masyarakat akan terjaga. Itu yang pertama. Jadi memang ini merupakan sosialisasi dari LPS. Kemudian yang kedua, kita mendukung Jakarta sebagai kota wisata lari. Jadi Jakarta juga enak loh buat lari. Jakarta itu punya event lari yang berskala internasional. Jadi dua hal itu yang melatar belakangi LPS mengadakan LPS Monas Half Marathon. Ya. Mas Novi, kalau Mas Novi lihat ini kan Harian Kompas juga sama bareng-bareng sama LPS ngambil tema sekarang ini Reconnect for Change. Artinya apa sih, Mas? Makna yang ingin disampaikan kepada masyarakat apa sih? Ya, pastinya ini sebuah tema yang merupakan kelanjutan dari tema tahun lalu. Setelah tahun lalu kita memberikan sebuah tema yang mendapatkan semangat kembali dan Reconnect for Change yang tahun ini, kita berharap semua runner dan semua stakeholder bisa berkumpul dan tentu saja ada spirit baru yang kita akan bangun untuk berlari di kota Jakarta. Ini kan sudah sukses nih tahun lalu kata Pak Awan ya. Banyak peserta 5.000 ya tahun lalu. 5.000. Targetnya tahun ini 5.000 juga ya? Tahun ini tetap 5.000 juga. Sudah berapa orang yang sudah daftar sekarang? Kalau nggak salah sudah 4.300, Mas Novi. Jadi buruan runners yang belum daftar, buruan tuh sebelum kehabisan slot, udah tinggal 700. Ada Charge khusus untuk peserta?
Nah itu monggo. Ya sebenarnya kalau kita bicara event yang akan kita selenggarakan tanggal 30 Juni besok, pastinya ada beberapa kesempatan yang bisa didapatkan oleh para runners, dan kalau kita bicara sisa slot, tentu saja sisa slot semakin terbatas dan kita berharap ada beberapa program harga khusus yang akan kita berikan, dan tentu saja harga khusus ada durasi waktu yang juga terbatas sebelum nanti kita rilis regular price atau harga normal, karena ya kesempatan ini merupakan kesempatan yang tentu saja pengalaman tahun lalu adalah pengalaman yang mengejutkan dan membuat semua menunggu atas event yang akan kita selenggarakan besok tanggal 30. Ya, tapi kalau saya pikir kalau buat runners harga nggak jadi masalah. Yang penting kebersamaan dan memang sudah ini ya. Dan yang pastinya mereka mengharapkan rute yang sangat steril, aman dan nyaman untuk berlari. Karena itu bagian dari komitmen yang kita lakukan bersama LPS. Dan itu kita akan ulang dan tentu saja kita akan perbaiki beberapa hal yang mungkin tahun lalu belum sempurna, dan harapannya ya pengalaman yang lebih baik itu yang akan kita tawarkan ke para runner dan masyarakat Jakarta. Tahun lalu yang belum sempurna akan disempurnakan di tahun ini. Nah, kira-kira perbedaannya dengan penyelenggaraan sebelumnya apa, Pak Wan? Yang nanti yang bisa dilihat itu di ininya, di respectnya ya. Salah satu respectnya itu nanti kalau buat finisher tahun lalu kaos, tahun sekarang nih jaket. Lihat nanti jaketnya lebih keren. Kemudian juga yang berbeda juga. Nah ini yang menarik nih Mas Randy. Jadi di setiap acara LPS Half Marathon, Monas Half Marathon ini itu selalu satu paket. Ada Run the City dan ada Monas Half Marathon sendiri, LPS Monas Half Marathon ya. Tahun ini bedanya selain di Jakarta, untuk Run the City-nya kita menyelenggarakan di 3 kota. Oh, jadi ada 3 kota lain selain di Jakarta. Betul. Di mana aja tuh, Pak? Di Medan kemarin sudah, Medan dan Makassar sudah. Nanti hari Minggu besok itu di Surabaya. Jadi ada Medan, Makassar dan Surabaya. Selain nanti Jakarta di acara utamanya nanti di 30 Juni, artinya 29 Juninya ada Run the City-nya juga. Kenapa kota-kota ini yang dipilih? Medan, Surabaya, Makassar. Nah kebetulan tahun ini LPS buka 3 kantor perwakilan di 3 kota itu. Jadi sekaligus kita mengenalkan LPS sudah hadir loh di kota-kota ini. Kita adakan acara Run the City itu lari 5 kilo mengelilingi heritage, ada yang ikonik yang ada di kota itu. Kita bikin seru lah, dan acaranya sudah berhasil di 2 kota kemarin. Saya juga baru tahu ternyata antusiasme runners di luar kota itu luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Dan mereka itu bahkan yang dari Makassar kemarin banyak ternyata yang ikut daftar juga di Monas Half Marathon. Double ya. Mereka ikut sana karena mereka memang tahun lalu ikut. Lihat respeknya bagus kali, Pak. Lihat respeknya semuanya bagus. Tadi kata Mas Novi. Jadi pengen ikut lagi. Semuanya keren, rutenya steril, penyelenggarannya keren. Jadi ya emang antusias untuk ikut. Nanti saya setelah jeda mau ke Mas Novi juga ditanya soal ini saya dengar bukan hanya race, bukan hanya runners yang berlari di lintasan, tapi juga ada kegiatan lain seperti kalau saya lihat tadi ada salah satunya Run the City gitu ya. Ini saya mau tanya juga apa kegiatan-kegiatan di luar race juga yang bisa dijelaskan nanti dalam rangkaian LPS Monas Half Marathon ini. Setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami. Tadi kita sudah bahas, yang menarik dari LPS Monas Half Marathon ini tidak hanya para runners yang berlari di lintasan, tapi juga ada kegiatan lain yang bisa diikuti para runners, salah satunya Run the City. Saya tanya tadi ke Mas Novi sebelum jeda. Run the City itu apa sih sebenarnya? Ya Mas Randy, kalau kita bicara pre-event atau kegiatan sebelum race, untuk LPS Monas Half Marathon tahun ini kita ada 2 kegiatan besar sebenarnya sebagai rangkaian atau road to race di tanggal 30. Jadi ada Run the Ground, jadi event sebelum dari penyelenggaraan LPS Monas di mana kita mencoba berkolaborasi dengan komunitas dan non-komunitas. Harapannya engagement kita atau komunikasi kita dengan teman-teman runners di daerah-daerah semakin terinformasikan soal event kita. Kemudian setelah itu tentu saja Run the City, seperti yang tadi Pak Awan sampaikan. Karena ya Run the City sebuah rangkaian fun run yang kita selenggarakan, terutama bagaimana di 3 kota tersebut, termasuk Jakarta, Medan, Surabaya, kemudian Makassar, serta Jakarta. Hype soal LPS Monas Half Marathon ini dirasakan oleh warga daerah tersebut. Dan pastinya nanti di hari Minggu besok di tanggal 2 kita akan ada Run the City Surabaya, sebelum nanti tanggal 29 Run the City Jakarta. Ada juga Race Village. Ini Race Village ini apa nih?
Kalau kita bicara Race Village sebenarnya sebuah kegiatan yang akan kita lakukan setelah runners menyelesaikan lari mereka. Dan pastinya banyak hal yang kita bisa berikan ke para runners sehingga mereka bisa recovering, mereka bisa menikmati berbagai tanda petik cemilan dan kudapan ala Jakarta gitu kan, karena sambil kulineran gitu ya. Itu yang ditunggu dan dinanti oleh para runners sebenarnya. Sudah bakar kalori, makan kalori lagi. Nggak boleh tekor katanya. Nggak boleh tekor. Nah, pasti juga yang ikutan pengen tahu nih Pak Wan, ada hadiah pasti kan? Ini hadiahnya juga saya dengar nggak main-main nih kayaknya. Ya, apa yang disiapkan buat para runners nih hadiah dari LPS? Hadiahnya nggak main-main, betul. Kita total hadiah itu 1 miliar. Wow. 1 miliar. Nah, detailnya mungkin Mas Novi bisa menambahkan. Ya, untuk kategori pastinya kita hanya tiga kategori kalau kita bicara kategori ya. Ada overall, nasional, dan master untuk LPS Monas Half Marathon. Dan tentu saja hadiah 1 miliar ini merupakan hadiah yang cukup besar dan tentunya dinanti oleh para runner. Selain kalau kita bicara kategori tersebut, sebenarnya kita ada spesial kategori lah kira-kira seperti itu untuk break the limit. Karena break the limit memang upaya kita memberi kesempatan untuk para elite runner maupun non-elite runner untuk memecahkan rekor. Yang hari ini masih dipegang oleh Eduardus Nabunone dan Trianingsih. Dan upaya itu sebenarnya ya merupakan bagian untuk kontribusi LPS Monas Marathon ke dunia atau ke industri lari tersebut. Total berapa jarak tempuhnya untuk para runners nih Pak Wan? Ini half marathon, jadi sekitar 21 km. 21 km. Ya. Itu mengelilingi Jakarta, rutenya? Start dari Monas, nanti kita mengelilingi ikon-ikon di Jakarta, finish di GBK. Saya dengar juga di venue nanti bakal banyak aktivitas juga ya. Nanti ada best costume competition gitu kan. Ini juga menambah menambah semangat lah para runners. Ada lucky draw juga. Ya. Best costume yang nilai apanya nih kalau runners? Nah ini gini Mas Andi, saya juga bukan pelari ya. Tapi begitu tahu hype-nya lari itu luar biasa banget. Itu nanti di Run the City-nya itu ada best costume. Itu baru tahu nanti coba kalau misalnya ke sana ya. Itu benar-benar ajaib-ajaib mereka tuh. Niat bener gitu ya, lari pakai kostum. Kan pagi-pagi kan subuh kita lari. Ada yang pakai kostum macam-macam lah, ada yang ondel-ondel kalau di Jakarta ya kemarin, ada yang ondel-ondel, ada yang pakai bela-belain banget. Ada kostum seperti Mas Randy dipakai kemarin. Iya betul. Pakai jas lengkap, pakai seragam kerja gitu. Dan itu kita pilih jadi best costume. Terniat. Ya, ini nambah unik, juga nambah semangat pasti. Nah kalau sebelum saya lari ke pesan-pesan terakhir untuk masyarakat yang akan mengikuti event ini begitu kira-kira. Saya tadi juga sempat singgung, LPS ini sebenarnya kan mau menyosialisasikan juga ya Pak ya terhadap masyarakat, apa itu LPS, dan makin banyak masyarakat yang memberikan trust-nya kepada LPS. Nah, pesan khusus dari kegiatan lari ini dalam konteks LPS sebagai pengawas perbankan begitu, apa saja Pak kira-kira? Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, jadi memang acara ini bagian dari sosialisasinya LPS. Jadi kita pengen masyarakat tuh lebih tahu mengenai LPS. Mereka tahu bahwa simpanannya dijamin oleh LPS. Jadi masyarakat tidak khawatir untuk menabung di bank, terus meningkatkan saldonya di bank karena mereka yakin ada LPS untuk menjamin simpanan mereka. Dan nanti itu ujungnya itu akan meningkatkan kepercayaan pada stabilitas sistem keuangan nasional. Jadi penting banget. Jauh ini kan ini yang sudah 2 kali nih Pak Wan. Dua kali. Nah setelah penyelenggaraan sebelumnya ada impact yang langsung terasa ya sama. Impactnya terasa. Yang paling simpelnya gini aja untuk yang sosialisasi dengan ini ya. Ini kan kita kasih jersey nih. Jersey keren banget. Jersey itu sepanjang tahun beredar terus. Benar juga. LPS beredar terus. Jadi masyarakat semakin tahu, terutama di Jabodetabek, di kota-kota yang lainnya. Kita harapkan semakin banyak masyarakat tahu mengenai LPS. Semakin banyak masyarakat menabung, semakin aman stabilitas sistem keuangan nasional. Itu yang diharapkan. Ya, itu yang diharapkan. Terakhir Mas Novi, pesan dan aspirasi yang diharapkan untuk warga Jakarta nih, yang tertarik untuk ikut Monas Half Marathon ini apa aja nih kali ini nih? Ya, pastinya kita berharap event LPS Monas Half Marathon ini merupakan event kolaborasi baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung. Karena support yang diberikan oleh masyarakat tentu saja bagian dari kesuksesan event ini, Mas. Kalau kita bicara penyelenggara, apa yang sudah kami persiapkan, tentu saja komitmen kami yang pertama soal aspek teknis. Kami berupaya
untuk rute menjadi steril, aman dan nyaman untuk para runners. Dan tentu saja traffic atau lalu lintas juga kita akan coba atur semaksimal mungkin. Karena konsep LPS Monas Half Marathon adalah point to point. Jadi kita startnya di Monas, finishnya di Istora Senayan. Dan tentu saja dengan point to point ada waktu yang cukup untuk masyarakat DKI terkait dengan penutupan rute, tidak ditutup rute terlalu lama karena ada cut off point, ada durasi waktu untuk para runner untuk dia segera melewati titik-titik tertentu sehingga mereka bisa mengalihkan rutenya untuk aktivitas masyarakat Jakarta. Kemudian titik hidrasi juga kita akan optimalkan, artinya titik hidrasi untuk para runners kita siapkan dengan jumlah yang tentu saja nyaman buat para pelari. Kemudian pastinya aspek medis, Mas, karena kita juga tidak berharap ada kejadian yang tidak kita inginkan, sehingga aspek medis pun kita akan atur semaksimal mungkin, terutama di titik-titik krusial, dan aspek-aspek itu tidak akan mengurangi rasa kenyamanan para runner untuk menikmati ikon-ikon kota, Mas. Karena harapannya 21 km itu tidak terasa. Mereka bisa menikmati ikon Istiqlal, mereka bisa menikmati Tugu Tani, hingga nanti di finish di Istora. Dan ya ujung-ujungnya apa sih? Ya mereka bisa mencapai personal best yang mereka inginkan sebagai pencapaian mereka setelah mungkin mereka akan latihan. Karena kita launching sudah cukup lama sehingga ada waktu yang cukup untuk para runner, dan tentu saja jangan lupa untuk mendaftar ke lpsmonashalfmarathon.com, Mas. Jangan lupa juga untuk post. Pasti banyak sekali yang kalau foto pasti, Mas. Kalau foto sekarang era digital pasti banyak yang posting nih. Ini juga jadi bahan apa ya? Jadi ajang sosialisasi juga dari LPS buat di media sosial. Kalau foto kan dan diposting akhirnya juga muncul tuh di dadanya LPS. Nah, aspirasi dari Pak Awan sendiri terakhir nih, pesan-pesan yang akan disampaikan kepada para peserta, para runners LPS Monas Half Marathon ini. Oke, buruan daftar, mumpung masih ada sisa slot. Nah, masih tinggal dikit nih. Tinggal 700, jadi buruan daftar. Kalau dari saya sendiri, dari LPS, mewakili LPS, jangan khawatir untuk menabung di bank. Tetap menabung di bank, itu produknya semua dijamin. Deposito, giro, sertifikat deposito, sampai 2 miliar dijamin. Syaratnya 3T, jangan lupa ada syarat 3T. Jadi penjaminan bersyarat, pertama tercatat, kedua, tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Kemarin kita baru umumkan tingkat penjaminan LPS tetap. Kemudian tidak terindikasi melakukan fraud atau kecurangan. Jadi itu syaratnya. Jadi jangan khawatir menabung di bank. Simpanan Anda aman dijamin di bank. Nih, udah dijamin langsung. Ada LPS, ya. Ada LPS. Aman. Ayo nabung, biar makin cerah masa depannya. Betul sekali, Mas Randy. Oke, terima kasih bincang-bincang kita pagi hari ini. Sukses buat Mas Novi, Pak Awan, nanti LPS Monas Half Marathonnya. Saya juga jadi tertarik nih jadinya. Jangan cuma gue, kita lari juga ya. Jadi berarti kita tunggu tanggal 30 gitu. Tanggal 30 hari Minggu ya? Bisa. Oke, nanti kita ketemu di Monas. Terima kasih Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga LPS, Pak Hermawan Wibowo, dan Wakil Direktur Bisnis Harian Kompas, Novi Estianto, telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.